Apa yang kita laksanakan pada malam hari ini itu bermanfaat untuk kedepannya dan juga beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu sekalian, dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu barangkali saya meminta waktu Bapak Haji Bapak Andi Wandamuan Aras untuk kemudian memberikan arahan kepada kita semua seperti apa ke depan dan apa yang semestinya kita lakukan untuk masyarakat Kabupaten Sinjai ini. Saya kira itu barangkali pengantar untuk sementara dari saya. Dengan hormat saya persilakan kepada hanya tetap bertugas, hanya tetap dan transmigrasi. Yang keempat adalah Basarnas. Yang kelima adalah BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Jadi ada 5 mitra kerja dari Komisi 5 yang mana harapan-harapan masyarakat kalau di luar daripada mitra kerja Komisi 5 tetap akan kami tampung. Kalau itu tadi ada yang mempertanyakan menyangkut masalah pertanian, peternakan dan lain sebagainya, itu bukan di Komisi 5 tapi di komisi yang lain. Tapi tentunya tetap akan kami mediasi. Karena kami di DPR RI dari fraksi Gerindra ini terbagi di 11 komisi yang membidangi masing-masing sektor. Di sektor pertahanan itu ada di Komisi 1, sektor kesehatan itu ada di Komisi 9, pendidikan ada di Komisi 10 dan lain sebagainya, sehingga apapun itu tidak kami batasi, walaupun lebih spesifik pada dasarnya di infrastruktur itu saya bidangi langsung, tapi kalau ada di luar daripada itu yang menjadi aspirasi masyarakat kita tetap akan kami tampung dan insya Allah akan kami bahasakan kepada teman-teman DPR RI dari fraksi Gerindra yang berada atau bertugas di komisi yang bersangkutan. Jadi pada dasarnya saya sebenarnya tidak harus banyak bicara. Yang ada saya banyak mendengar apa-apa yang kira-kira menjadi kebutuhan, keluhan-keluhan dari tentunya para tokoh-tokoh masyarakat atau masyarakat kita atau konstituen kita yang ada di Kabupaten Sinjai ini. Jadi kalau boleh kita ngomong, mungkin ini reses yang paling luar biasa karena dilaksanakannya pukul 2 malam. Saya makanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak sekalian. Saya mau bilang ibu, enggak ada ibu-ibunya. Jadi telah meluangkan waktu sampai jam segini untuk bisa bertemu. Bahkan untuk lebih enaknya lagi, saya sengaja membuat suasananya lebih santai tadi supaya kita tidak terlalu formal untuk membicarakan, karena kadang-kadang menyampaikan sesuatunya itu lebih mudah kalau santai dibandingkan harus terlalu resmi menyampaikannya. Intinya tujuan dan kehadiran kami di sini tentu selain daripada reses itu juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak sekalian yang kemarin telah ikut membantu memilih kami sehingga kami masih tetap bisa terpilih dan duduk menjadi wakil bapak-bapak yang ada di sini di DPR RI. Olehnya itu suatu tugas saya atau tanggung jawab moral saya, apa yang menjadi kebutuhan tentunya akan sedapat mungkin, semaksimal mungkin akan saya upayakan untuk bisa melaksanakan apa yang kira-kira menjadi kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saya persilakan kalau dari bapak-bapak sekalian ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau ada yang ingin menitipkan aspirasi. Kalau usah kaku-kaku, kita bukanya kita bicara santai-santai saja Pak, supaya enak, supaya jangan ada yang disimpan-simpan. Bahkan kalau ada yang mau marah sama saya silakan. sebelumnya barangkali saya kembali menyampaikan juga bahwa dalam 2 tahun terakhir di Sinjai ini pada dengan periode beliau ada beberapa program yang kemudian sudah kita jalankan atau kita sudah selesaikan. Di antaranya misalnya pada rumah dalam 2 tahun terakhir ini kurang lebih 6 miliar anggaran yang kemudian beliau masukkan di Kabupaten Sinjai. P3 TGI atau irigasi SGF, irigasi pedesaan itu sudah kurang lebih 8
kira itu. Ada juga MCK pesantren, ada 4 titik yang masuk dengan anggaran 200 juta. Saya menyampaikan ini kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, kepada bapak-bapak sekalian, sekaligus juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendidikan dan Muanaras atas kepeduliannya kepada masyarakat Sinjai. Mana kami juga kita pahami bahwa suara di Sinjai kemarin ya cuma 5.000. Dengan anggaran sebesar itu ya saya pikir mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk berjuang ke depan. Nah, saya juga menyampaikan ini minimal itu menjadi gambaran besar bahwa itulah tupoksi beliau khususnya di Komisi 5. Jadi saya pikir apa yang kemudian barangkali bisa diusulkan dan menjadi aspirasi kita itu ya sesuai dengan tupoksi beliau barangkali di Komisi 5. Jadi selanjutnya saya lempar ke bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan langsung di hadapan beliau. Ya, silakan. Nama saya Pak Mansur. Jadi Mansur. Dulu rukutanai bapak bukan lagi Ronald Mansur saya padahal Abdullah saya dipuji maka makelok tuh komen katanya tuh pakai bahasa Inggris berarti itu dia laki-laki sedangkan surnya itu cahaya berarti kamu orang gagah. Kata anaknya Pak Mansur makan tae. Terima kasih yang terhormat Bapak anggota Dewan RI Bapak Haji Andi Irwan Naras, Bapak Ketua Kemajuan Provinsi, Bapak Ketua Kemajuan Kabupaten, Bapak Pordam dan teman-teman yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah kali ini dendre ada nasi sirungnya sudah dikaloli. Maka dia ruai di nungir dikaloli bagus mungkin Pak kalau saya pakai bahasa Bugis apa ya bahasa Magal Pak besar ugi. Kira dikaloli betul itu Pak. Maperisi sungai di nungir sehingga kadang ngaroi tak ibu-ibu apabila malawai kasih nangkawai di sungai apa sungai Kalamisu jaraknya itu tinggal sekitar 1 kilo lebih kalau dia lewat Kampung Buah naik ke Pakita. Kalau dia ada di Pakita itu bagus dibagi-bagi nih Pak. Andaikan misalnya ada bisa pompa yang kasih naik itu air maka orang Kaloli dan Tondong sekitarnya itu Salohe magelok waina. Kalau kita ngebor ke bawah itu, kebetulan saya juga orang Kaloling, susah karena sampai kedalaman, pernah saya dekat rumah itu dibor sampai kedalaman 40 meter. Nah kalau airnya naik kuning, kemudian baunya bau besi, mengingat bahwa di sana ada tambang, sehingga begitu keadaan airnya. Jadi andaikan misalnya Bapak bisa bermurah hati, kemudian memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Kaloling, saya ucapkan banyak terima kasih. Dia menjadi beban buat saya. Kalau dengar-dengar suaranya dana yang masuk ke Sinjai ini lewat Bapak Haji Andi Irwan Naras itu masih sedingin itu ke Sinjai mah gitu nang ladet nanti dana kemarin nasi di laut nami sedih kali suara 5 sebumi masih ditahu tapi mau diapa karena mau kotos ya kadangi tak dampingnya mudah-mudahan ke depan ini suara ini bisa didongkrak. Itu harapan saya. Kemudian selanjutnya di Kecamatan Telulimpe, karena saya Kecamatan Telulimpe Pak, Desa Sukamaju. Di sana ada satu kampung namanya Kampung Banoa. Di Kampung Banoa ini diantarai oleh 2 sungai, sehingga anak-anak sekolah yang ke sana ini pernah itu viral di Facebook bahwa dilangnya pananai apa di dalam sekolah kasih. Di situ di Dusun Banoa. Tempo hari waktu banjir, kemudian di share di Facebook itu pihak pemerintah daerah cuma memberikan bantuan rakit. Kemudian ada lagi bantuan dari APRI Manunggal APRI bisa. Nah itu ada bantuan jembatan gantung. Sayang jembatan gantungnya ini sudah batunya tak angkat sehingga sudah oleng tuang. Nah kalau ini dibiarkan
mungkin anak-anak kasih mabela sama makalu na pelut sekolah anak. Kalau kita menunggu dana dari Pemda, kayak anak dibangun sampai 5 tahun ke depan edit. Ingat bahwa desa ini tak gagal dana masuk kuliah di kabupaten. Jadi untuk sementara cukup sekian karena mungkin banyak dari teman-teman juga yang mau menyampaikan sesuatu. Saya akhiri dengan ucapan billahi bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan mungkin masih ada satu baru kali ini lagi bertemu karena seingat saya pada waktu saya di PPK Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Borong pernah saya mendapat undangan pertama kali Bapak mau masuk Dewan di Makassar dan kebetulan saya hadiri pada waktu itu Pak. Kebetulan saya ketua PPK Kecamatan dan saya 9 orang dari Sinjai masuk bertemu dengan Bapak di hotel, saya lupa hotel apa dan dulu pertama kali masuk anggota Dewan DPR dan alhamdulillah pada malam ini saya langsung tadi ditelepon sama Pak Heri anggotanya Pak bilang Pak Andi Irman Darmawan mau datang di bawah di rumahnya Pak Mukrimi bilang tolong siap saya akan pergi ke sana mudah-mudahan saya akan bertemu kedua kalinya dan alhamdulillah pada hari ini saya terbukti dan itulah selaku pengantar dulu dan kami ini dari Kecamatan Sinjai Pak melihat situasi dan memang pembangunan sekarang ini Boron ini adalah daerah pegunungan yang sangat rawan bencana ya, baik bencana longsor bencana angin itu rawan dan di sana memang masyarakat itu sangat membutuhkan itu merupakan suatu bantuan atau suntilan-suntilan yang berupa bantuan dari apakah ada memang bantuan untuk anggaran kebencanaan karena saya lihat memang di situ ada beberapa desa memang rawan sekali ya. Dan memang saya pernah bertanya di DPR kabupaten bahwa adakah anggaran yang khusus untuk kebencanaan itu katanya itu dari salah satu anggota Dewan dari Demokrat bilang ada katanya itu tetapi kita harus mengusulkan itu karena di sana itu Pak ada sungai di situ di dekat pasar itu ramai sekali akan longsor Pak sampai sekarang ini berapa kali dilaporkan itu di Musdeta itu tidak pernah di sungai Pak sungai sungai apa namanya? Sungai Tohara ya itu anunya Pak Heri itu Pak itu orang itu jembatan itu kan tertitik itu ke belakang itu karena itu air itu yang dari atas itu bersatu di situ di selokan Pak. Jadi artinya itu pasar itu yang ya. Jadi memang rawan sekali di situ dan sampai sekarang ini satu untuk mengantisipasi adanya pembuangan air ini barangkali kalau kita bisa mengusulkan satu embung yang merupakan embun itu Pak iya karena harus embung barangkali di situ karena daerah-daerah persawahan tetapi gunung-gunung Pak jadi untuk penahan air ini tentu salah satunya adalah embun ya desa Kelurahan Pasir Putih Pak ya Kelurahan Pasir Putih ya. Jadi barangkali untuk sementara sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya kembali yang pertama tadi. Kalau masalah Banoa dengan dengan Lasia ini Pak, sebenarnya kami sudah sempat datang ke sana beberapa kali bersama dengan Pak Korcam di sana. Kemarin sempat memang saya berinisiatif untuk mengusulkan dan masukkan itu di PCU. Cuman kan masalahnya dia lintas kecamatan Pak. Dia kecamatan Tanulimpoy dengan kecamatan Sinjai Timur. Jadi kayaknya berat untuk PCU di sana. Pisau. Jadi mungkin ada solusi lain sebentar yang bisa diberikan oleh Dewan Pembinaan. Saya persilakan. Cukup, ada lagi.
Dua saja dulu sebentar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa saya. Oke, silakan. Boleh, salah. Siap. Tegas saja Pak. Ada pernah Bapak rapat dengar pendapat dengan Kementerian PUPR, kalau tidak salah bulan 7 atau bulan 8 itu hari. Tadi teman sempat membisi Pak. Ada 4 orang, kebetulan 4 orang ini kok semuanya korjam. Cuma kan dia ada kesibukan, dia membisikan tolong dipertegas itu rapat dengar pendapatnya pun dengan Kementerian PUPR. Ini mengenai masalah aturan atau juknis dari penerimaan fasilitator BSPS ataupun TPM Pak. Karena kebetulan kami berempat ini mungkin karena sudah tua, umur sudah lewat dari persyaratan penerimaan fasilitator BSPS dengan TPM P3TI. Kemarin aturan itu keluar pada saat umur kami sudah lewat 45 tahun. Ada 4 orang Pak di Kabupaten Sinjai, Korcam semua. Itu yang ingin kami pertegas Pak, ini istilahnya mungkin ada informasi yang bisa kami sampaikan ke keempat teman kami ini yang Korjam, bagaimana kelanjutan rapat dengar Bapak, rapat dengar pendapat Bapak dengan Kementerian PUPR untuk tahun 2022 mengenai juknis penerimaan fasilitator ataupun tenaga korpas pada tahun 2022 Pak, baik itu BSPS maupun P3TI dan Kotaku, karena semuanya ada batasan umur Pak. Sementara kalau berbicara masalah pengalaman, alhamdulillah kami ini, termasuk saya Pak, saya selesai di universitas tahun 2000, mulai tahun 2000 kami aktif di pemberdayaan. Itu yang sebagai informasi saja Pak. Yang kedua yang perlu juga kami pertanyakan di sini Pak, aspirasi dari pihak kelurahan. Karena rata-rata yang tersentuh kemarin, ini masalah pisau Pak. Kemarin kami usulkan untuk pisau tahun 2021 dari kelurahan kami, Kelurahan Sangeseri ke Desa Gercing. Kemarin Pak Ketua, Pak Andi Mukrimin mengusulkan ke Pak tenaga ahli di Makassar. Ternyata usulan kami tertolak dengan alasan bahwa TCU tidak bisa dari kelurahan ke desa, sehingga muncul istilahnya bukan juga ada istilahnya muncul beberapa pertanyaan di bawah dalam hal ini kelurahan. Kenapa pemerintah rata-rata hanya memperhatikan desa? Nah, itu salah satu pertanyaan, karena kalau kita bandingkan dana kelurahan dengan dana desa sangat jauh berbeda Pak. Sementara kalau di Kabupaten Sinjai itu Pak, seperti yang Bapak singgung tadi di luar mengenai kota tanpa kumuh, hanya terbatas di Kecamatan Sinjai Utara. Sementara di daerah luar Sinjai Utara ada beberapa kelurahan sangat juga membutuhkan baik Kotaku maupun TCU Pak. Kita mau larikan lagi ke dana kelurahan, tahun ini kena refocusing lagi banyak. Kalau mau dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan di desa. Nah, saya kira cukup itu Pak. Mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa dari saya menyampaikan ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kecamatan ini Pak, Sinjai Selatan. Kemarin pengusulan PISU tertolak karena tidak bisa dari kelurahan ke desa. Sementara jalan itu padat penduduknya dan sangat mengharapkan sentuhan perbaikan jalan. Kira itu semua. Nama ya, saya jawab ya Pak ya. Nama Pak Mansur. Apa dari semuanya? Enggak. Enggak.
menyangkut persoalan air bersih. Ini air bersih atau buat air irigasi? Air bersih. Jadi untuk pengadaan air bersih itu ada beberapa program yang seperti Mas tadi. Namun kan kendala utama itu sumber air. Tapi kalau memang sumber airnya ada, kira-kira hari itu kita bisa mengalokasikan masing-masing. Nah ini juga sebenarnya tergantung skala kebutuhan. Seperti di kabupaten, ada kabupaten, maaf saya ngomong kabupaten Bajor lagi ya. Bajor itu kami mengadakan pengadaan air bersih. Tapi itu untuk kepentingan beberapa kecamatan, sehingga memang itu menjadi program yang besar. Nah, pertanyaannya kalau untuk skala kebutuhan desa atau kebutuhan dusun, nah mungkin program yang bisa ditawarkan adalah program seperti Mas, Sanimas dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat kondisi di desa tersebut apakah Mas itu paling tidak. Tapi kalau misalkan kebutuhan air bersihnya itu memang untuk kecamatan, beberapa kecamatan, kita akan meminta Balai Cipta Karya dan PUPR untuk bisa melihat langsung kebutuhannya dan program apa yang kira-kira lebih cocok untuk Indonesia. Jadi tinggal disesuaikan. Kemudian menyangkut masalah jembatan gantung, kami juga memang ada program jembatan gantung. Cuman masih sangat terbatas jumlahnya. Di seluruh Indonesia itu kita kira-kira hanya kurang lebih jumlah jembatan gantung yang ada sekarang tersedia tidak lebih dari 100 paket untuk seluruh Indonesia. Nah inilah yang memang butuh kesabaran, butuh perjuangan yang cukup kuat untuk kami di Komisi 5 DPR RI yang unsur pimpinan saja. Kami cuma punya hak untuk mengalokasikan 2 paket jembatan gantung per tahun. Sementara kebutuhan jembatan gantung ini cukup banyak di semua kabupaten. Kita lihat dulu, tadi saya dengar Pak Mansur bilang sudah ada jembatan gantungnya. Sudah ada jembatan gantungnya dan itu kalau sudah ada mungkin kami nggak bisa mengintervensi lagi. Nah itu polanya menjadi pola pemeliharaan dan kemudian menjadi tugas daripada pemerintah daerah untuk memelihara itu. Kami bisanya adalah membangun jembatan gantung baru yang memang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat karena banyak sekali masyarakat kita ini yang akses penyeberangannya itu masih sangat terbatas. Saya nggak tahu apalagi kalau itu dibangun oleh TNI, tentu agak berbeda. Saya nggak tahu sumber dananya dari mana yang kemarin itu. Kalau misalkan itu dari Kementerian PUPR, jelas bahwa untuk pemeliharaannya harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat. Kalau mau mengusulkan jembatan gantung yang baru, mungkin di tempat yang lain, Pak. Mungkin desa itu panjang, ada beberapa wilayahnya lebih agak luas karena kami ada beberapa dalam satu kecamatan ada 2 jembatan gantung yang sempat kami alokasikan. Tergantung kebutuhan atau panjang luas desa itu sehingga kita bisa intervensi untuk menambahkan jembatan gantung yang baru. Kalau yang sudah ada, mohon maaf mungkin saat ini dari pihak Kementerian PUPR itu belum ada untuk pemeliharaan karena memang diberikan tanggung jawab pada pemerintah daerah. Kemudian untuk Jaya Borong, Pak, yang masalah bencana. Memang kalau yang berhubungan dan bencana di Komisi 5 ini hanya Basarnas. Dalam artian Basarnas ini pun fungsinya bukan untuk memberi bantuan, tapi rescue, untuk penyelamatan dan pencarian. Tapi kan sebagian besar kita lihat bahwa kejadian-kejadian yang ada, yang paling sering terjadi itu seperti angin puting beliung, ya, yang sampai membuat atap rumah warga, dan sekarang ini baru-baru terjadi lagi ada 3 desa yang terkena angin puting beliung. Sayang sekali dari Kementerian PUPR itu kita tidak punya program yang sifatnya membantu perbaikan rumah karena bencana. Memang itu sekarang lagi coba kami ramu bagaimana agar supaya
yang sekarang ini kita selalu berbicara BSPS, bedah rumah saja. Nah, kita berharap mungkin ke depan bisa mengintervensi wilayah-wilayah rumah-rumah penduduk yang terkena dampak bencana. Untuk hal itu saat ini berada di wilayah Komisi 8 atau komisi yang membidangi tentang Kementerian Sosial, dan ini atau yang juga membidangi tentang penanganan bencana atau apa istilahnya Badan Penanganan Bencana BNPT ya, Badan Nasional Penanggulangan BNPB. BNPT itu teroris, BNPB. Nah, ini ada bantuan rumah 50 juta per rumah, Pak. Tapi kita tidak bisa bilang menyiapkan dananya. Dalam artian mereka ada dana standby. Seharusnya setiap tingkatan baik kabupaten, kota, provinsi maupun pusat itu menyiapkan anggaran-anggaran yang sifatnya semacam anggaran crash program apabila terjadi bencana-bencana itu yang dipakai untuk memberikan bantuan. Jadi mungkin bisa dipertanyakan sama Pemdanya atau Pemprov. Pemprov juga punya program itu, dinas sosialnya. Nah, kami dari pemerintah pusat tentu dari Kementerian Sosial dan BNPB tadi. Kalau sudah terjadi bencananya, insya Allah kita bisa Pak mengintervensi. Kalau memang kerusakannya skalanya agak cukup besar, nah itu bisa kita coba komunikasikan dengan komisi terkait, dalam hal ini Komisi 8 menyangkut masalah bencana. Kemudian kalau Sungai Tohara masalah longsor, ya, Sungai Amesange. Sungai Amesange itu perlu juga saya jelaskan menyangkut masalah sungai, Pak. Sungai itu ada kategori sungai nasional atau sungai yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten. Nah, kami yang sungai-sungai besar itu menjadi kewenangan pusat. Itu bisa kami intervensi untuk penanganan sungainya, baik normalisasi atau revitalisasi ataupun tanggul sungainya, itu bisa kami tangani kalau itu memang masuk wilayah sungai nasional. Nah, sama halnya dengan jalan. Jalan di depan ini kan jalan nasional. Ini tanggung jawab kami. Begitu masuk ke jalan kabupaten, tanggung jawab kabupaten. Masuk jalan provinsi, tanggung jawab provinsi. Nah, ini yang juga sama halnya dengan sungai maupun irigasi. Tapi kemungkinan kita lihat, kalau saya juga akan mempertanyakan besok pagi, saya akan pertanyakan sama Balai Sumber Daya Air, Kompengan Jenek Berang, apakah Sungai Amesange ini juga masuk kategori yang bisa menjadi kewenangan daripada balai. Kalau itu menjadi kewenangan balai, insya Allah saya segera coba meminta dari pihak balai untuk lakukan survei ke Sungai Amesange yang tadi. Ya. Kemudian menyangkut masalah embung ini bisa kami programkan kalau memang sumber airnya untuk kelurahan yang di Kelurahan Pasir Putih. Embung-embungnya kalau jelas itu nanti juga kami akan minta dari Balai Sumber Daya Air sekalian dia biar bisa mensurvei apakah layak atau tidak dibangun embung-embung untuk kebutuhan air masyarakat di sana. Untuk itu biar sekalian besok Pak, insya Allah. Selanjutnya masalah RDP dengan Kementerian PUPR. Saya memang dulu sempat mempermasalahkan dengan Kementerian PUPR menyangkut masalah fasilitator. Tapi itu kaitannya tentang background pendidikan. Namun mereka meminta sarjana S1 yang di bidang teknik, sipil dan arsitek. Nah, ini memang alasannya jelas bahwa pekerjaan ini peraturan tersebut. Mungkin ada istilah lain yang bisa kita pakai untuk kita buat skim program baru agar supaya intervensi pemerintah dalam hal yang Kementerian PUPR terhadap kelurahan bisa lebih maksimal. Jadi tentang Kotaku dan Pisau teknis memang sudah terlanjur seperti itu. Tinggal apa yang menjadi masukan ini juga akan kami coba sampaikan apakah regulasi tersebut bisa disesuaikan karena kondisi-kondisi
yang ada di lapangan seperti tadi, kalau misalkan dia bertemu antara berbeda kecamatan, nah ini jadi problem juga. Desa-desa yang berbatasan tetapi berbeda kecamatan. Kan seharusnya karena pisau ini harus dalam satu kecamatan, sehingga ini menjadi kendala. Kalau kita berharap kalau seperti itu berarti harus ada 2 pisau yang masuk, pisau di kecamatan A dan pisau di kecamatan B, dan ini kan bisa mubazir itu barang. Nah, nanti itu juga bahan, Pak. Terima kasih masukannya. Saya akan pertanyakan juga itu apakah memungkinkan untuk kemudian dalam satu program pisau bisa melibatkan 2 kecamatan dengan alasan desanya berbatasan. Nah, kecuali mungkin desa di kecamatan A dan kecamatan B ini agak berbeda. Iya. Ya termasuk itu juga. Termasuk itu juga nanti akan kami pertanyakan kelurahan ke desa ini, karena kan biar bagaimana kalau kita mengacu bahwa dia dalam satu wilayah kecamatan, seharusnya nggak masalah dong kelurahan. Ya kan mestinya tetap bisa dianggap sebagai bagian daripada pisau karena dia dalam satu kecamatan. Memang selama ini selalu bahasanya desa, selalu desa. Memang agak sedikit timpang perlakuan kementerian ini antara desa dengan kelurahan. Jadi itu saya ranahnya bukan di saya, tetapi apa yang menjadi masukan itu akan saya sampaikan kepada Kementerian PUPR supaya mungkin bisa ada perubahan regulasi, ya kan? Bagaimana kemudian hal ini kita sesuaikan ke depannya supaya tidak lagi menyulitkan, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu. Jadi kendala-kendala inilah memang gunanya kita berdiskusi, kita bicara seperti ini, apa kendala-kendala yang ada di lapangan, kemudian kita akan mencoba menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di bawah. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan terlebih dahulu. Untuk lebih pastinya harus saya koordinasikan langsung dengan kementerian teknis terkait. Jadi tadi sudah ada beberapa pointer catatan. Berbeda kalau dengan masalah sungai, masalah program yang sudah ada itu nggak ada masalah, Pak. Tinggal coba kita usulkan untuk menjadi program berikutnya. Tapi kalau yang sifatnya persoalan regulasi, tentu kami harus ada koordinasi tentang hal ini kepada kementerian yang menangani, dalam hal ini Kementerian PUPR. Mungkin itu yang saya bisa kasih gambaran untuk sementara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami akan mencoba mempertanyakan kembali kepada Kementerian PUPR, dalam hal ini Dirjen Cipta Karya, ya, kalau untuk menyangkut masalah pisau itu, apakah memungkinkan antara kelurahan ke desa dalam satu wilayah kecamatan? Bapak sekalian, pikir itu penjelasan dari beliau tentang apa yang kemudian bapak-bapak kalian pertanyakan pada malam hari ini. Kira jelas, Pungdi dan Uta, apa yang kemudian kita utarakan pada malam hari ini, saya kira kita sudah dengarkan langsung, baik dari beliau sendiri dan Ketua Rajuang. Nah, saya sedikit tambahkan juga, Pak, bahwa kalau persoalan Banoa itu kan sebenarnya dia ada memang jembatan kecil di sana, jembatan gantung, tapi itu dalam desa, Pak. Yang menjadi persoalan selama ini di sana dan keluhan masyarakat itu yang antar kecamatan, Pak. Di bawahnya jembatan gantung ini kan sungai besar dia, Pak. Sungai Apareng. Iya, dia sungai Apareng, Pak. Jadi desa apa lagi di sebelah ini, desa Lasiai itu pun dia kan kecamatan Senja Timur pun. Anak-anak sekolahnya itu pun bahkan sempat viral kemarin karena dia menyeberang ke desa Sukamaju karena sekolahnya di sebelah pun. Jadi pada saat banjir dia tetap harus menyeberangi sungai itu untuk kemudian masuk sekolah. Tapi masalahnya memang pun karena ada jembatan gantung kecil di atasnya, tapi ini kan jembatan gantung tidak menghubungkan dua desa yang ada sekarang. Tetap dalam satu desa itu hanya sungai-sungai kecil yang panjangnya mungkin kurang lebih hanya 5 meter barangkali. Oh, beda. Itu bisa, Pak. Cuman memang perbatasan jumlah paket jembatan gantung ini yang sangat terbatas. Tapi kita coba lihat skala prioritasnya yang mana yang lebih membutuhkan. Nanti kalau video-video atau berita-berita tentang kondisi lapangan itu boleh di-share ke saya. Dari Pak ini mungkin bisa kirimkan yang viral kemarin, biar saya teruskan kepada Kementerian PUPR supaya kuota penambahan jembatan gantung ini bisa kita adakan untuk kondisi yang sifatnya darurat. Ini kan darurat, bisa
coba kita coba minta diskresi dari Kementerian PUPR untuk tambahan kuota jembatan. Karena memang satu orang anggota Komisi 5 hanya berhak mengusulkan satu jembatan saja. Jadi kami ada 53 orang. Jadi cuma kurang lebih jumlahnya hanya sekitar 53 jembatan. Khusus saya, khusus pimpinan itu dapat 2 jatah untuk kita alokasikan. Kemudian saya lihat kondisinya di sana itu tuh, kalau sekiranya jembatan ini jadi tuh, itu juga memangkas jarak orang-orang Sinjai, kecamatan Tarulimpo itu ke Sinjai Kota pun. Dia tidak mutar lagi, dan mungkin sekitar 10 kiloan mungkin itu. Dan, tapi perlu saya pertegas bahwa itu jembatan gantung, hanya bisa dilalui oleh motor, tidak untuk kendaraan roda 4. Jadi kita coba, karena apalagi saya dengar ada batasan maksimal bentangan. Ya, kalau dia 100 meter, 80 meter, kita nggak tahu apakah masih bisa ditangkap dengan jembatan gantung atau tidak. Karena kalau jembatan permanen 80 meter itu luar biasa biayanya, 40 miliar. Ya, jadi kita lihat dulu deh. Biar besok sekaligus beberapa hal yang dibutuhkan ini saya coba menghubungi balai-balai yang membidangi apa yang tadi ini untuk segera melakukan survei di daerah-daerah itu. Yang saya butuhkan hanya kontak person, nanti Pak Mimin mungkin bisa memberikan kontak personnya kepada siapa atau mengantar orang-orang balai ini ke lokasi yang kita usulkan tadi. Ya, artian sedikit banyaknya setidaknya sudah ada datanya dulu mereka. Ya, kita lihat kalau memungkinkan untuk langsung teranggarkan di 2022 kita akan optimalkan untuk dilaksanakan. Itu mungkin Pak Mimin. Iya. Jadi saya kira ini malam pun sudah didengar semua apa yang menjadi keluhan apa yang menjadi kebutuhan di tempat Bapak sekalian, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih Pung atas kehadiran bersama dengan kami semua di Sinjai ini dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Sinjai. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa pula saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa sebelum saya tutup, ya mohon doanya sekiranya apa yang kemudian menjadi harapan bapak sekalian itu bisa menjadi upaya buat beliau dalam memperjuangkan bapak dan ibu sekalian ke depan. Saya kira demikian bapak-bapak sekalian, terima kasih banyak saya ucapkan atas kehadiran bapak-bapak, saudara-saudara saya sekalian di tempat ini. Walaupun dalam kondisi yang begitu terbatas, insya Allah ini tidak akan pernah mengurangi apa yang kemudian kita perjuangkan. Saya kira demikian, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.